Geda gedi geda oh. Iya, sebentar. Halo, silakan duduk. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Apakah kamu sudah duduk dengan nyaman? Sudah yuk. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu pengen tahu nama kamu siapa? Nama saya Putri Ibu dari kelas 12 IPA 1. Oh, baik, Putri. Putri apa kabar hari ini? Kabar saya baik hari ini. Oh, ya. Ada yang bisa Ibu bantu, Putri? Saya ada masalah Ibu. Saya ingin cerita sama Ibu. Oh, baik, kamu mau cerita sama Ibu ya. Jadi Ibu mau bertanya, sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti kegiatan konseling individual dengan guru BK yang lain atau belum? Sebelumnya belum pernah Bu. Oh, belum pernah. Baik, karena kamu juga belum pernah mengikuti kegiatan konseling individual, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu asas-asas yang kita gunakan dalam kegiatan konseling individual pada hari ini. Jadi dalam kegiatan ini kita akan menggunakan 4 asas dalam kegiatan hari ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana cerita yang kamu sampaikan kepada Ibu atau permasalahan yang kamu sampaikan kepada Ibu itu akan menjadi rahasia Ibu dan kamu. Hanya kita berdua yang tahu tentang masalah ini. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana Ibu sangat-sangat berharap nanti kamu bisa bercerita terbuka dan dengan leluasa bercerita kepada Ibu tanpa merahasiakan sesuatu apapun. Dan yang ketiga itu ada asas kenormatifan, di mana pada kegiatan kita hari ini kita tidak akan melanggar norma-norma yang berlaku. Yang keempat itu ada azas kesukarelaan, di mana kamu datang ke tempat ini, kamu datang ke ruangan Ibu itu dengan sukarela tanpa dipaksa oleh pihak lain atau siapapun itu. Baik, kamu paham dengan azas kita hari ini? Paham Ibu. Baik, karena kamu juga sudah paham dan sebelum kita masuk ke kegiatan kita, di sini Ibu hanya memiliki waktu 30 sampai 35 menit, dikarenakan setelah ini Ibu ada janji untuk bertemu dengan Ibu kepala sekolah nanti. Jadi apakah jadi nanti jika menurut kamu kayak waktu itu belum cukup atau masih kurang, kita bisa melakukan atau merencanakan kegiatan konseling di hari berikutnya atau di waktu berikutnya. Nanti kita merencanakannya di akhir kegiatan saja. Baik, apakah kamu sudah paham? Baik, saya sudah paham. Baik, tadi kamu bilang kamu datang ke ruangan saya karena kamu butuh bantuan, kamu lagi ada masalah gitu. Jadi Ibu meminta kepada kamu supaya kamu dapat dan berkenan untuk menceritakan permasalahan kepada Ibu. Ibu persilakan kamu cerita. Baik Ibu. Jadi begini Ibu, saya dijemput oleh orang tua saya terus belajar, sehingga saya nggak punya waktu untuk bermain sama teman saya Ibu. Terus saya dari pagi sampai siang kan sekolah Ibu, terus dari siang sampai malam waktu saya kan ada bimbel juga Ibu. Habis pulang bimbel pun malam itu kan saya juga mengulangi pelajaran di sekolah Ibu. Jadi saya tidak punya waktu untuk bermain sama teman-teman saya di luar. Nah, kalau boleh Ibu tahu apa yang menjadi alasan orang tua kamu memaksa kamu untuk belajar terus-menerus? Jadi Bu, saya kan anak tunggal di keluarga saya, dan saya satu-satunya anak perempuan di keluarga saya, dan banyak juga harapan dari kedua orang tua saya untuk saya, sehingga kedua orang tua saya pun terlalu mengekang saya untuk terus
belajar karena mereka ingin saya itu masuk ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia dengan jurusan yang mereka inginkan gitu Bu. Saya paham apa yang kamu rasakan. Apakah kamu selama ini merasa tertekan dengan hal tersebut? Iya Bu, saya tertekan sekali, jadinya saya nggak bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-teman saya Ibu, dan mereka ingin saya seperti apa yang mereka inginkan itu Ibu. Saya paham dengan apa yang kamu rasakan. Boleh kamu ceritakan lebih lanjut lagi perasaan yang kamu rasakan? Saya merasa sedih dan kesepian Bu. Sepertinya mereka itu hanya peduli dengan nilai saya Ibu, dan mereka nggak peduli dengan apa yang saya inginkan. Setiap kali saya mencoba bertemu dengan teman saya, mereka selalu bilang itu buang-buang waktu saja Ibu. Berarti di sini kamu merasa bahwa kamu itu tidak dipahami dan waktu untuk kesempatan kamu untuk bersosialisasi itu tidak ada ya. Benar sekali. Padahal saya juga ingin punya waktu untuk bersantai dan bisa main-main sama teman yang lain. Saya sangat paham sekali perasaan yang kamu rasakan sekarang ini. Apakah kamu sudah pernah mencoba untuk membicarakan hal tersebut kepada kedua orang tua kamu? Saya pernah mencoba Bu, tapi orang tua saya hanya mengatakan kalau semua ini demi masa depan saya Bu. Mereka bilang nanti kalau saya sudah sukses, saya akan punya banyak waktu untuk bermain. Baik, tadi kan sebelumnya Ibu dengar tuh kalau kamu bilang orang tua kamu itu ingin kamu masuk ke universitas terbaik di Indonesia dengan jurusannya gitu. Kalau Ibu boleh tahu, memangnya orang tua kamu itu ingin kamu masuk ke universitas apa dan jurusan apa gitu? Orang tua saya ingin saya masuk kampus Universitas Indonesia Ibu, dengan jurusan kedokteran. Baik, Universitas Indonesia dan jurusan kedokteran. Kalau dengan kamu sendiri, apakah kamu memang tertarik dengan jurusan tersebut atau karena terpaksa seperti itu? Atau memang kamu tertarik dengan jurusan itu? Sebelumnya Ibu, saya juga tertarik sih sama jurusan itu, tapi saya tidak suka sama orang tua saya yang terlalu melarang saya untuk terus belajar, dan saya tidak bisa bermain-main keluar Ibu. Baik, orang tua kamu itu mulai mengangkat kamu itu belajar itu baru-baru ini atau memang sudah lama terjadi? Baru-baru ini Bu, karena kan ini Bu, jadi orang tua saya itu kan punya teman orang tua saya kan punya anak nih, jadi anaknya itu masuk jurusan kedokteran juga di UI, jadi ayah saya itu juga pengen saya itu seperti itu, biar saya itu bisa membanggakan mereka gitu Bu. Baik. Jadi karena orang tua kamu itu punya teman yang anaknya di Universitas Indonesia yang jurusan kedokteran, dan dari situlah orang tua kamu mulai ingin kamu juga bisa belajar dengan baik dan optimal maksudnya, dan bisa masuk di jurusan kedokteran di UI ya. Saya paham sekali perasaan yang kamu hadapi. Baik, dikarenakan waktu kita juga sudah hampir selesai, Ibu akan menyimpulkan permasalahan yang kamu hadapi dan yang kamu ceritakan kepada Ibu hari ini. Jadi, dapat Ibu sampaikan bahwa permasalahan kamu itu karena orang tua kamu itu memaksa kamu untuk terus-terus belajar tanpa memberikan kamu waktu untuk bermain atau bersosialisasi atau berinteraksi dengan teman-teman kamu.
sedangkan kamu membutuhkan hal tersebut. Jadi kamu merasa mereka tidak memahami kamu gitu. Nah, menurut ibu, apa yang orang tua kamu lakukan itu baik gitu, dimana mereka mengharapkan anak satu-satunya itu bisa lulus di universitas terbaik di Indonesia dengan jurusan yang terbaik pula. Dan menurut ibu itu juga hal yang sangat baik untuk masa depan kamu nanti. Namun ibu rasa juga kamu itu membutuhkan waktu untuk bermain dengan teman-teman kamu, supaya kamu itu bisa melatih jiwa sosial kamu dan juga bisa berinteraksi dengan teman-teman kamu, dan itu juga dapat membantu kamu dalam menjaga kesehatan mental kamu, dimana seperti yang kita tahu di era sekarang ini banyak sekali siswa-siswa atau orang-orang yang stres dikarenakan merasa tertekan dan merasa tidak terpahami sehingga mengalami gangguan kesehatan mental seperti itu. Dan bagaimana jika kamu mencoba untuk menjelaskan kepada orang tua kamu bahwasanya kamu itu membutuhkan tuh waktu untuk bermain dan berkumpul bersama teman-teman kamu. Kamu juga bisa menjelaskan bahwa ketika kamu bermain atau berkumpul dengan teman-teman kamu juga bisa sambil belajar gitu. Kamu juga bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan baru ketika kamu belajar bersama-sama dengan teman-teman kamu. Dan kamu juga bisa menjelaskan bahwasanya ketika kamu belajar dengan teman-teman kamu itu bisa lebih paham, lebih cepat paham pembelajaran tersebut dikarenakan belajar itu bersama-sama seperti itu. Bagaimana menurut kamu? Saya rasa itu ide yang bagus sih Bu. Mungkin jika saya bisa membuat mereka mengerti bahwa dengan bermain itu bukan berarti saya mengabaikan pelajaran. Saya harap orang tua saya lebih memahami saya. Baik, terima kasih karena kamu sudah memiliki perkembangan sampai saat ini, di mana kamu sudah berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan waktu kita sudah selesai, Ibu harap kegiatan hari ini sangat bermanfaat bagi kamu dan kamu juga bisa menerapkan ide yang sudah kamu temukan tadi. Dan saya ingin bertanya, apakah kamu sudah merasa cukup dengan kegiatan konseling kita pada hari ini, atau kamu ingin melakukan konseling berikutnya lagi? Saya sudah cukup, saya sudah mendapatkan solusi dari itu. Baik, jika memang kamu sudah merasa cukup, berarti kegiatan konseling kita hari ini kita akhiri sampai di sini saja. Namun, jika suatu saat nanti kamu sedang ada masalah lagi dan kamu ingin menemukan solusi atau ingin berbagi cerita, kamu bisa datang lagi ke ruangan ibu, dan ruangan ibu selalu terbuka untuk kamu dan yang lain. Jadi, karena kamu sudah juga menemukan solusinya, sekian pertemuan kita hari ini. Kamu bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran kamu berikutnya. Baik, terima kasih. Dengan saya Anta. Hati-hati ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.